sini Ibu mau tanya, apakah di dalam kelas ini ada yang suku dan berasal dari daerah yang berbeda? Ada Ibu. Jeli, sukunya apa Jeli? Suku dari mana Jeli? Dari Riau. Kajong. Oke, sedangkan Reni dari mana? Saya dari Ibu. Oke, dari Tebet. Jadi adik-adik, bahasa daerahnya kalian kan pasti berbeda toh? Iya Ibu. Kajong dengan Tebet. Tapi di sini kalian saling menghargai tidak dalam bahasanya? Iya Ibu. Hanya Jeli Ibu sering ngomong saja. Aduh, jadi tidak boleh begitu. Nah, adik-adik, itu adalah bentuk dari multikulturalisme. Oke. Nah, adik-adik, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian semua mampu menjelaskan pengertian multikulturalisme dengan bahasa sendiri serta mampu menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, pengertian multikulturalisme itu adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, perbedaan agama, bahasa, budaya, dan juga kebiasaan. Oke. Nah, adik-adik, meskipun suku dan bahasa kita berbeda, tapi kita tetap saling menghargai. Begitu juga dengan agama. Kalian tahu Winsong yang berada di kelas 4B itu? Dia agama Islam. Nah, kalian itu saling menghargai tidak? Tidak saling mengejek-ejekkan, tapi saling menghargai. Oke. Nah, seperti halnya adik-adik, semboyan bangsa kita Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi ras satu. Jadi meskipun kita berbeda suku, agama, ras, bahasa, tetapi kita tetap saling menghargai. Seperti simbol bangsa Indonesia kita itu tadi Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita harus saling menjaga, menghargai perbedaan itu berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Oke adik-adik, berbeda itu normal, tetapi menghargai itu wajib dan bersatu itu adalah hebat. Sampai di sini paham? Iya Ibu. Apa tadi multikulturalisme, Jeli? Multikulturalisme itu Sikap saling menghargai antara agama, bangsa. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita masuk di bagaimana sikap yang mencerminkan multikulturalisme. Yang pertama itu saling menghormati teman yang berbeda. Itu tadi meskipun Jeli dan Rini cara bahasa daerahnya berbeda, tapi tetap saling menghargai. Kemudian kita juga saling menghargai perbedaan agama. Nah, yang kedua yaitu tidak mengejek atau merendahkan orang lain. Tidak boleh begini. Ini kau punya lawan itu tidak baik. Tidak boleh. Tapi saling menghargai. Kemudian mendengarkan pendapat orang lain. Ibu ambil contoh misalnya dalam diskusi kelompok. Meskipun kalian berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi kalian saling mendengarkan dalam mendengar pendapat orang lain. Kemudian mau berteman dengan siapa saja, tidak bisa begini. Karena dia dari daerah Tebet dan Riau, kita tidak boleh berteman, tidak boleh begitu. Tapi kita harus tetap saling menghargai. Kemudian bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Oke. Adik-adik, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bermain bersama teman tanpa memilih. Maksudnya tidak boleh begini. Misalnya Jerry dari Riau, adik Firma dari Riau. Karena kalian satu kampung, jadi kalian berteman hanya dua orang saja. Tapi tidak boleh begitu ya. Tapi kalian juga bisa berteman dengan iya, supaya kalian banyak teman. Kemudian mengucapkan selamat kepada teman yang merayakan hari besar. Itu tadi kalian berteman dengan Min yang ada di kelas 4B. Dia agama Islam. Misalnya pada kalian kan berbeda agama dengan Islam, jadi kalian bisa mengucapkan hari raya besar atau hari raya Idul Fitri. Begitu juga sebaliknya, Winsong di kelas 4B itu saling mengucapkan salam hari Natal dengan kita yang beragama atau Katolik. Kemudian menghargai kebiasaan teman yang berbeda serta bekerja kelompok dengan rukun. Nah, adik-adik, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Adik-adik, kita harus menghargai perbedaan
Jadi stop ejekan, stop bullying antara teman-teman yang berbeda latar belakang, stop pilih-pilih teman. Mari kita saling menghargai. Adik-adik, satu ejekan itu bisa menyakiti hati, tapi satu senyuman itu bisa menguatkan. Bisa? Sampai sini. Bisa.